Paling berat ya, jadi paling berat mungkin gue harus terlihat seperti the perfect daughter di depan orang lain gitu. Jadi nyokap dan bokap gue itu maunya setiap ngebahas gue itu ada aja yang hal-hal baru yang bisa mereka banggain. Mereka tuh pengen gue menjadi sosok yang diiriin sama orang lain, sosok yang di look up tuh sama orang-orang lain, terutama orang-orang terdekat mereka itu sih. Jadi gue harus tetap ngelakuin hal-hal baru yang bisa membuat mereka bangga setiap harinya, bahkan supaya mereka bisa membangga-banggakan gue di depan orang lain, kayak gitu sih. Perkenalin, nama gue Sheha, kegiatan sekarang kuliah sama siaran di TVRI, dan umur 21 tahun. Nama gue Aldo Murtado, aktivitas gue mahasiswa aktif. Nama gue Dorothy Amonika Santosa, aktivitas gue mahasiswa, umurnya 18 tahun. Kenalin, nama gue Vira Marisa, umur gue 20 tahun. Terus aktivitas gue sekarang kuliah sambil punya usaha eyelash extension studio gitu. Sering. Pernah banget sih. Pernah? Pernah banget sih. Dan itu selalu kayak gitu. Dalam hal-hal yang mau gue lakuin, misalnya next step gue, sebenarnya kalau dibilang tekanan dari dulu kayak gue udah masuk tekanan sih. Dari gue harus milih sekolah, misalnya gue dulu dari lulus SD gue mau masuk SMP apa tuh emang gue udah ditekan sama orang tua harus masuk ini, SMA juga kayak gitu, kuliahnya pun kayak gitu. Terus tentang bidang-bidang yang harus gue coba di dalam hidup gue tuh menurut gue orang tua gue punya parts dalam hal-hal itu gitu. Contohnya waktu itu gue mau masuk Universitas Gadjah Mada, tapi karena apa ya, mungkin orang tua ketakutan karena terlalu banyak saingan, jadinya gue kayak nggak dipaksa sih sebenarnya, apa ya, kayak dibujuk terus menerus untuk memilih universitas yang lebih logis untuk dipilih. Dalam hal gue harus mandiri, dan gue juga harus ditekan harus bisa melakukan apa-apa itu sendiri. Ya broken home itu sih tekanannya sakit banget sih dulu. Bahkan untuk mendapatkan sesuatu yang menurut kalian itu kewajiban mereka, tapi di situ mereka benar-benar menekan gue untuk lo sendiri dulu gitu. Paling berat ya, jadi paling berat mungkin gue harus terlihat seperti the perfect daughter di depan orang lain gitu. Jadi nyokap dan bokap gue itu maunya setiap ngebahas gue itu ada aja yang hal-hal baru yang bisa mereka banggain. Mereka tuh pengen gue menjadi sosok yang diiriin sama orang lain, sosok yang di look up tuh sama orang-orang lain, terutama orang-orang terdekat mereka itu sih. Jadi gue harus tetap ngelakuin hal-hal baru yang bisa membuat mereka bangga setiap harinya, bahkan supaya mereka bisa membangga-banggakan gue di depan orang lain, kayak gitu sih. Yang paling berat ya itu ayah gue tuh tiba-tiba nggak ada di rumah itu tuh. Pada saat itu tuh gue lagi sekolah, pas pulang gue nanya, kok ayah nggak pulang-pulang ya Mi? Oh, ayahnya lagi pergi kerja, ngomongin kerja luar kota. Ternyata gue tanya lagi seminggu kemudian, dia ngomong, ya udah nak, mami mau cerita kalau ayah sama mami ini udah bercerai katanya. Nah dari situ ya gue udah mulai berubah total. Gue yang tadinya biasa-biasa aja kayak anak-anak baik pada umumnya, di situ udah mulai berubah jadi agak nakal lah, gitu. Yang baru gue itu ya universitas sih, itu karena gue pengen banget ya cinta mati banget gue sama universitas itu, tapi kayak dijatuhin dengan fakta-fakta dan ketidakpercayaan dari orang tua, jadi udah jalanin aja. Tekanan dimana gue harus benar-benar ngebiayain diri gue sendiri, bahkan dari segi hal terkecil pun, pendidikan, terus untuk gaya, untuk segala macam. Orang tua gue ini loh, walaupun orang tua punya, tapi lo harus cari sendiri.
ngehadapinnya sih ya jalanin aja ya, karena tuntutan dari orang tua gue tadi itu gue harus tetap belajar hal-hal baru setiap harinya. Gue harus memaksa diri gue untuk mencapai apa nih yang gue pengen. Jadi gue pikir ya udah deh, kayak sembari gue menjalani tuntutan itu, gue juga coba menjalani hal-hal itu dengan senang aja. Gimana caranya supaya hal-hal yang gue kerjain itu gue ngerjainnya dengan ikhlas, dan emang itu bidang yang gue suka tuh. Jadi walaupun memang itu sebenarnya permintaan dari orang tua gue juga tetap senang sama hasilnya. Jadi diimbangin aja kayak gitu sih. Harus kuat sih mentalnya. Di situ dibentuk sih gue untuk mendewasakan diri belum pada waktunya. Gimana anak SMP istilahnya kan masih labil banget emosinya. Ya gue harus bisa nerima itu. Mau nggak mau gue terima apapun itu rasanya. Mau sakit, mau enggak, pokoknya harus lah. Sikapnya gue lapang dada, terus ya percaya kalau restu orang tua pasti mengarah pada kebaikan. Kalau dulu awalnya gue masih kayak nangis, cengeng, bahkan sampai kayak merasa nggak diperhatiin orang tua, bahkan juga kayak apapun yang teman-teman lakuin sama orang tua kayak iri, kok bisa ya mereka sedekat itu dengan orang tua, dan orang tua mereka selalu nurutin apa yang mereka mau. Tadinya seperti itu sih sikap gue, tapi pas udah kesini seiring berjalan waktu ternyata sikap mereka begitu. Gue inget-inget juga, ternyata waktu gue kecil mereka sangat sayang sama gue, selalu beliin gue yang gue mau. Ternyata dia begitu karena mau mendidik gue gitu. Mungkin pernah kali ya, kalau ditanya kayak gitu sih gue nggak tahu dengan pasti, tapi kalau bokap gue mungkin pernah, karena posisinya juga sama, dia juga anak pertama. Biasanya kan kalau anak pertama tuh memang anak yang paling dituntut gitu kan sama orang tua biasanya sih. Gue nggak tahu ya kalau yang lain, cuma menurut gue kalau bokap gue mungkin pernah kayak gitu, jadi makanya dia ngerefleksiin itu ke gue gitu. Jadi gue juga harus bisa nih gimana caranya supaya gue bisa jadi anak kebanggaan banget buat keluarga gue gitu. Menurut gue pernah sih, kurang lebih mungkin ya. Dia ngalamin tekanan orang tua tapi bentuknya nggak pendidikan, hal yang lain, dan dia nggak mau gua menjadi dia yang sekarang. Dia nggak mau, jadi gua harus lebih tinggi daripada dia. Makanya dia mau gua nurut sama dia gitu, jangan ngebantah, karena pasti yang dikasih mereka ke gua ya pasti baik gitu. Jadi harus nurut aja, nggak usah ngelawan gitu. Mereka pernah sih mengalami hal yang terlalu dimanja dengan orang tuanya, dan sampai di saat mereka blank gitu, waktu di zaman dia orang kuliah mereka kayak merasa enak gitu, jadi mereka hura-hura gitu, makanya mereka nggak mau anaknya jadi kayak mereka gitu sih kalau yang gue lihat. Buat nyokap dan bokap gue, I just need you to trust me gitu, kayak tentang hal-hal yang mau gue lakuin itu gue pasti cari cara sebagus mungkin gimana caranya gue bisa memberikan mereka the kind of life they deserve gitu. Jadi gue pasti bakal berusaha untuk hal itu, but I'm not perfect gitu, gue nggak perfect, I will make mistakes gitu kan. In the future gue bakal buat kesalahan, dan gue bakal cari cara gue sendiri untuk nyelesain masalah itu. Dan gue cuma berharap mereka bisa percaya sama gue cuma berharap supaya mereka nggak nganggap gue anak kecil yang tetap harus dituntun sampai ke depannya, itu enggak. Karena mungkin sekarang gue udah belajar gimana caranya untuk nge-build life gue sendiri gitu, untuk nata hidup gue sendiri ke depannya gitu gimana. Jadi gue cuma berharap mereka bisa lebih percaya aja sih sama gue. Ya buat orang tua gue, walaupun udah nggak bareng-bareng lagi, udah nggak satu atap, tetaplah didik anak lo orang sebagaimana kalian itu mendidik kalian dari dulu. Tetap sayangin anak-anak kalian, walaupun udah nggak satu atap. Makasih. Yang pertama sih pasti makasih ya, udah besarin sampai aku bisa sekarang ini, terus aku bisa masih baik-baik aja, masih sehat sekarang. Makasih udah dikasih makanan tiap hari, yang pastinya udah dikasih nasihat selalu, walaupun mama juga sering ngelarang aku main-main gitu, walaupun aku juga sering bandel, tapi ya banyak makasih. Terus maaf kalau aku sering bentak-bentak atau ngelawan, yang pasti sering marah-marah dan jarang mau makan gitu. Ya, makasih. Kalau pesan ya, sebenarnya ada rasa capek sih di diri gue untuk wujudin apa yang gue mau sendiri. Terus ada rasa pengen
up gitu, kayak capek gitu kalau sendiri gitu. Cuman balik lagi, kayak gue ngerasa mereka ngelakuin ini semua pasti ada tujuannya, dan sampai di sini karena mereka selalu neken gue untuk mandiri. Alhasil gue punya mobil sendiri, terus gue biasa biayain gue kuliah sendiri. Ada suatu kebanggaan juga sih di diri gue karena mereka gue bisa jadi orang, kayak gue bisa jadi yang nggak teman gue tuh bisa gitu. Kayak mereka mau kesini ke situ harus minta duit sama orang tua, harus ya pokoknya harus berbuat yang aneh-aneh dulu biar orang tuanya ngasih izin pergi dan ngasih duit.